selamat malam. Perkenalkan, nama saya Enodia, NIM saya 2019-03-016. Pada video kali ini saya akan mereview tentang suatu video komunikasi yang efektif. Untuk linknya saya taruh di deskripsi bawah. Nah, tujuan saya mereview video tersebut untuk memenuhi tugas komunikasi profesional. Oke, sebelum saya mereview videonya, saya berterima kasih kepada dosen saya, Bu Wanda, yang sudah memberikan keringanan tugas komunikasi profesional ini. Ya, apa itu sabar? Sabar adalah SBAR. S yang artinya situasi atau situation, B yang artinya latar belakang atau background, SB, A yang artinya assessment atau penilaian, dan R yang artinya recommendation atau rekomendasi. Ya, di sini dalam komunikasi efektif harus menggunakan SBAR tersebut supaya terjalin komunikasi yang efektif antar sesama tenaga kesehatan. Oh ya, pada video yang tadi kalian bisa lihat di link deskripsi, itu adalah komunikasi antar sesama tenaga kesehatan, bisa sesama profesi atau sejawat. Ya, yang di video kali itu menceritakan komunikasi antar perawat dengan dokter. Jadi, pasien tersebut mengalami sesak nafas, keluarga pasien memanggil perawat. Kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh perawat adalah memeriksa TTV pasien. Apa itu TTV? TTV adalah tanda-tanda vital. Apa aja tanda-tanda vitalnya? Yang pertama yaitu tensi. Yang kedua, melakukan pengecekan suhu tubuh. Dan yang ketiga, melakukan pengukuran nadi, dan yang keempat melakukan pengukuran denyut jantung. Oke, setelah melakukan ini tersebut, alangkah baiknya pasien perawat melakukan pemeriksaan sesak nafas, karena pada saat keluarga pasien memanggil perawat karena kondisi pasien mengalami sesak nafas, alangkah baiknya dicek tingkatan sesak nafas yang dialami pasien. Dengan cara yang bagaimana? Yaitu dengan cara menanyakan kepada pasien sesak nafas yang dialaminya itu seperti apa. Bisa jadi sesak nafas yang dialaminya sesak nafas biasa, masih bisa untuk bernafas meskipun itu sedikit, atau kemungkinan sesak nafas yang sangat berat sehingga pasien sangat sulit mengambil nafas yang normal. Jadi kayak menekan pasien pasien kesulitan untuk bernafas. Oke. Jika sesak nafas biasa, mungkin perawat akan lebih mudah berkonsultasinya kepada dokter yang akan memeriksa pasien tersebut. Tapi dalam video yang saya lihat itu perawat tidak melakukan pemeriksaan tingkatan sesak nafas terhadap pasien. Jadi langkah baiknya agar komunikasi berjalan dengan efektif, perawat harus melakukan tingkatan sesak nafas yang dialami pasien. Tergantung pasiennya, tidak hanya mengalami sesak nafas, bisa juga mengalami nyeri. Nah, itu bisa diperiksa tingkatan nyerinya yang seperti apa. Yang biasa saja kah? Atau sedang? Atau misalnya sudah sangat-sangat buruk? Begitu. Lalu, setelah memeriksa hal tersebut, tentunya keluarga pasien menanyakan gimana kondisi pasien. Nah, di sini tugas perawat. Peran perawat adalah untuk menenangkan keluarga dengan memberikan informasi. Caranya demikian. Baik, tenang Pak, Bu. Kita bicara terhadap keluarga pasien. Baik, tenang Pak, Bu. Saya akan memberikan informasi lebih lanjut. Ini saya akan berkonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Nah, di sini otomatis keluarga pasien akan sedikit melegakan sambil menunggu informasi selanjutnya.
Setelah perawat keluar dari ruangan tersebut, alangkah baiknya perawat langsung berkomunikasikan dengan dokter. Ya, kalau semisal dokter itu kebetulan lagi dinas di rumah sakit yang bersangkutan, langsung menemui ke ruangan beliau. Kalau misalnya dokter tidak kebetulan belum dinas di rumah sakit yang bersangkutan, kita bisa berkonsultasi lewat via telepon. Tapi pada video yang saya lihat, sepertinya dokternya tidak ada di rumah sakit yang bersangkutan, mungkin dinas ke rumah sakit lain, jadi perawat berkonsultasikannya melalui via telepon. Dan komunikasi sabar ini harus digunakan supaya efektif antara dokter dengan perawat itu tadi. Jadi waktu perawat menelpon, yang dilakukan pertama kali adalah mengucapkan selamat pagi dan memperkenalkan diri. Meskipun terkadang dokter itu pasti lupa, karena dokter tidak hanya praktek dengan satu rumah sakit saja dan tidak mungkin menghafalkan segitu banyaknya perawat. Jadi alangkah baiknya perawat itu memperkenalkan diri, nama, dan di rumah sakit mana dia sedang bekerja dan dia menjaga di bagian apa. Alangkah baiknya seperti itu. Dan itu sudah dilakukan oleh video yang sudah saya lihat. Nah, kemudian kita perawat langsung memberitahukan situasi pasien. Situasi pasien adalah data diri pasien saat dirawat di rumah sakit, dia dirawat di kamar apa, ruang berapa, dan apa yang dialami pasien. Pada video yang saya lihat, pasien mengalami sesak nafas. Itu termasuk situation atau situasi pasien. Nah, kemudian kita atau perawat menjelaskan tentang background atau latar belakang pasien. Latar belakangnya seperti apa? Misalnya pasien alergi makanan, alergi obat-obatan. Nah, tapi di video yang sudah saya analisis itu, pasien tidak mengalami alergi apapun, makanan atau obat-obatan. Nah, tindakan selanjutnya, dokter menanyai bagaimana kondisi pasien saat ini. Alangkah baiknya, supaya komunikasi berjalan dengan efektif, seharusnya dokter menanyakan diagnosa yang sudah dilakukan. Nah, ataupun perawat harusnya sudah memberitahukan kepada dokter diagnosa yang sudah dilakukan adalah yang pertama kali tindakan yang harus dilakukan, yaitu menganamnesi pasien. Anamnesi artinya menanyakan riwayat pasien sebelum pasien dirawat di rumah sakit. Tanya jawab antara perawat dengan pasien. Jadi sebelum dirawat di rumah sakit, pasien mengalami nyeri seperti ini atau tidak, atau penyakit yang dialami pasien lebih parah atau agak mendingan, seperti itu. Nah, langsung ke asesmen atau penilaian, yaitu gangguan pernafasan atau sesak nafas itu tadi. Jadi tujuan perawat menanyakan tingkatan nyeri kepada pasien, yaitu termasuk dalam kategori asesmen atau penilaian. Jadi supaya dokter juga bisa tahu tingkatan sesak nafas yang dialami pasien itu sudah sampai mana, tingkatan berapa, dan sesak nafasnya sudah bahaya atau tidak, atau masih bisa diatasi, begitu. Terus setelah dokter menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh perawat, dan dokter pasti menanyakan sudah tindakan apa yang diberikan terhadap pasien tersebut, sebaiknya perawat menanyakan rekomendasi atau saran dokter apa untuk selanjutnya. Nah, di sini saran dokter sangatlah penting. Jadi perawat benar-benar harus mencatat apa saja yang harus dilakukan untuk tahap selanjutnya agar diinformasikan kepada keluarga pasien. Dan setelah dokter memberikan rekomendasi tersebut, alangkah baiknya kita mengulang kembali apa yang dokter rekomendasikan, guna supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau mungkin ada kekeliruan dalam proses mencatat perawat. Nah, itu tadi sebaiknya hal yang harus dilakukan.
Dan langkah terakhir adalah menanyakan kepada dokter apakah dokter kapan bisa memeriksa pasien secara langsung. Jadi menanyakan jadwalnya dokter. Itu informasi yang sangat penting untuk disampaikan ke keluarga pasien juga, dan agar dokter juga bisa mengetahui langsung gimana kondisi pasien tersebut. Nah, itu tadi untuk analisis review yang sudah saya lakukan. Mungkin ada beberapa review atau analisis yang mungkin terlewatkan, mohon maaf sekali saya tidak bisa mendetail, tapi setelah saya melihat video tersebut, videonya sudah cukup bagus, cuman tadi kurang ditambah sedikit beberapa tindakan agar bisa komunikasi efektif ini berjalan dengan baik gitu. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih, sampai jumpa.